Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami ya di Majelis Al-Hikam dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang spektakuler ya, pertanyaan spektakuler yang dan celeneh. Coba dibahas di kesempatan kali ini. Kemarin itu yang tanya gini, Mas, teman saya itu ada yang kerja, dia pengangguran lama, kemudian dia kok tiba-tiba banyak uang, kemudian bisa membeli iPhone 12 Pro Max, kemudian bisa membeli televisi yang berhektar yang 50 inch, berapa yang paling besar? Ya, lebarnya rumahnya sangat kalah ya sama lebar istrinya satu ya, tetap ya. Istrinya tetap satu. Dia bingung. Dia tanya, "Mas, kamu itu kerjanya di mana? Kok bisa kaya dengan cara yang dengan waktu yang singkat?" "Oh, saya kerjanya di Hong Kong." Di luar negeri, di Hong Kong. Ternyata, kemudian ketika diselidiki lagi, ternyata bukan kerjanya di Hong Kong, tapi dia pasang nomor di Hong Kong yang terkenal dengan HK. Itu ya. Jadi dengan modal 1.000 dia bisa mendapatkan ratusan ribu. Dengan modal 2.000 dia bisa mendapatkan jutaan rupiah. Nah, dengan fenomena semacam ini, dengan PPKM dan corona yang membuat banyak orang pengangguran dan butuh sekali lagi ya uang, sama-sama kita sepakati bahwa itu hukumnya nggak boleh, haram, dosa. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan, zakat itu kan untuk mensucikan uang. Nah, pertanyaannya, gimana kalau hasil togel itu dizakati dengan tujuan agar uang itu menjadi suci? Apakah boleh? Atau gimana? Diakali seperti itu ya? Iya. Karena filosofi orang tahu itu kan, zakat itu secara filosofis adalah mensucikan harta. Ya. Makna suci itu ya dari enggak suci menjadi suci. Kotor jadi bersih. Iya. Mau tadinya keruh menjadi jernih. Nah, ini uang togel haram mau dihalalkan dengan cara zakat. Dizakati. Dengan mengambil filosofinya zakat. Ya rada cerdas juga sih, cerdas untuk masuk neraka maksudnya. Masuk neraka jalur VIP ya. Jalur VIP itu ya, jalur konglomerat ya itu ya. Jadi memang kalau zakat itu kan secara filosofis itu artinya kan mensucikan, dari kata zakaf ya, itu memang artinya kan mensucikan. Nah, tetapi arti zakat yang secara bahasa mensucikan itu kemudian secara istilah zakat itu yang punya definisi sendiri. Ibarat gini, kalau saya punya analogi awalnya mungkin ya, mensucikan barang itu kan ada yang mutanajis, ada yang asli najis. Iya. Nah, kalau yang mutanajis itu yang aslinya suci, kemudian kecipratan najis-najis dikit. Nah, itu caranya gimana? Ya kita sucikan bisa, tapi kalau barangnya asli najis, misal Anda kencing, misal Mas Nafis kencingnya sampai 2 kula. Apakah kemudian kencingnya bisa menjadi suci gara-gara melebihi 2 kula? Kan nggak bisa, secara ainnya dia sudah najis. Iya, secara ini ya dasarnya. Secara dasarnya, basicnya dia memang barang najis, bukan mutan najis. Maka gimana hukumnya mengumpulkan kencing mencapai 1 drim? Nah, misal 1 drim, ya tetap najis, wong itu suci kok. Mau disucikan gimana pun ya tetap najis. Nah, kecuali maka kalau kayak seperti tadi, ya barang dasarnya memang sudah najis, mau disesuaikan seperti apa ya tetap najis. Berarti disesuaikan dengan dasarnya, hukum dasarnya. Ya karena kan barang zakat itu kan enggak semua barang untuk dizakati kan, secara istilah fikih kan seperti itu. Ada 5 barang zakat itu kan bagi 2, ada zakat mal sama zakat abdan, zakat fitrah. Nah, ini kan masuknya yang dimasukkan zakat mal, zakat yang bagian dari pekerjaan. Nah, zakat dari pekerjaan itu ya hanya ada 5 barang. Ada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, hewan ternak, dan 5 jenis barang itu. Dan saya kira di kitab fikih manapun nggak ada yang menyebutkan zakatnya togel, itu nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau Mas Bujang mau bikin fikih sendiri mungkin ya, sebagai jalan keluar mensucikan barang-barang yang kurang jelas itu. Karena di bahasa Arab itu nggak ada huruf ho ya, jadi nggak ada zakat Hongkong itu nggak ada. Nggak ada huruf ho itu nggak ada, jadi nggak ada zakat Hongkong itu nggak ada. Kalau ko-nya ada, engnya juga kalau di pegon ada ya, kalau di susah. Jadi nggak ada zakat Hongkong itu nggak ada. Iya, dan memang itu kan masuknya kan kategori
kategori maisir ya. Maisir itu yang disebut oleh Quran rijsum min amali syaitan, yang memang ya karena memang itu kan bagian dari tipu daya setan gitulah, yang seolah-olah kita nanti akan untung ketika kita mengikuti sebuah perjudian, padahal judi itu menguntungkan 5%, merugikan 95% yang sisanya, yang orang nggak untung. Iya. Yang paling untung banyak ya bandar. Ya intinya kalau itu memang barang haram ya nggak bisa, apalagi kemudian kalau menang bikin tasyakuran, bikin dan sebagainya, itu ya nggak bisa juga. Ibarat orang tasyakuran pakai uang hasil judi itu ya kayak dia ngasih minum temennya, tapi yang dikasih minum air kencing. Ya kan sama aja nggak memuliakan, tapi justru malah merendahkan aslinya. Sama kayak semisal kita punya kotoran ya, kan katanya kalau di fikih Syafi'i bisa suci dengan cara dicuci atau gimana gitu. Terus Anda tanya misal, bisakah kita mensucikan kotoran, kotoran dengan cara dibasuh? Ya nggak bisa, kotoran tetap kotor, tetap najis. Tetap kotor, seperti itu. Seperti wajah Anda ya, yang sudah kotor. Mau kasih biore sampai habis 3 botol atau pondes ya. Dikasih pondes, tetap nggak bisa. sunlight dan lain sebagainya, tetap wajah Anda berminyak. Kecuali kalau kaporit mungkin ada sedikit pengaruh ya, kaporit ya itu. Ya, mungkin kita untuk sesi ini kita cukupkan 2 pertanyaan. Silahkan nanti dari teman-teman yang mau bertanya, yang ada keluh kesah ataupun membuat ganjel, yang membuat Anda malas untuk bangun, membuat Anda malas untuk mandi ataupun mencuci, bisa tuangkan unek-uneknya atau pertanyaannya di sini di kolom komentar ataupun di WhatsApp nanti yang tertera, supaya bisa coba dibahas pada sesi selanjutnya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf dari saya Muhammad Ibnu Sirotnur, dan di sebelah kanan saya ada Gus Muhammad Akram Adabi. Cukup sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.